Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Bahagia dan sukacita sekali bisa kembali berjumpa dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M bersama saya, Pendeta Ong Handoko Kurniawan. Saya berdoa kiranya saudara semua senantiasa dalam kondisi yang baik, sehat, dan senantiasa ada dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat mengerti, memahami, dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari kitab Yesaya 39 ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannyalah kepada mereka gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, segenap gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbandaraannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Saudara terkasih dalam Tuhan, mengendalikan gejolak hati adalah suatu perkara yang sulit ketika seseorang sedang mengalami berkat atau keberhasilan yang luar biasa. Hizkia adalah salah satu contoh yang bisa kita temukan di dalam Alkitab. Pada dasarnya Hizkia adalah seorang yang bijak dan baik. Namun ketika mujizat demi mujizat terjadi dalam hidupnya, sulit bagi Hizkia untuk tidak merasa bangga. Hanya dengan suatu perkara kecil telah membuat Hizkia terperangkap dalam kesombongan. Ketika Raja Babel mendengar bahwa Hizkia sembuh dari sakitnya, ia mengirim utusan untuk membawa pemberian dan ucapan selamat kepada Hizkia. Hizkia terbuai oleh kedatangan utusan dari Raja Babel yang menemuinya. Sehingga Hizkia bukannya bersaksi tentang Tuhan yang telah menyembuhkannya, melainkan sibuk memperlihatkan kekayaan dan kesuksesannya. Semua diperlihatkannya kepada utusan Raja Babel. Ternyata apa yang dilakukan Hizkia sungguh tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan berfirman bahwa semua kekayaan yang telah diperlihatkan kepada utusan Raja Babel tersebut, suatu saat kelak akan dibawa ke Babel sebagai harta rampasan, dan bahkan keturunannya akan jadi sida-sida di istana Raja Babel. Sungguh malang nasib Hizkia, seorang yang sejatinya demikian dijunjung tinggi oleh Tuhan. Namun kesombongan telah menyebabkan Hizkia melupakan Tuhan, dan akibat perbuatannya dirasakan oleh keturunannya, bahkan oleh rakyat Israel. Saudara terkasih dalam Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Mari kita renungkan sejenak. Apakah saudara pernah bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saudara? Apa yang saudara perbuat dalam kesaksian tersebut? Apakah saudara terlalu asyik berbicara tentang diri sendiri dan sibuk memperlihatkan prestasi, keberhasilan, dan bahkan mungkin harta kekayaan saudara? Apakah saudara terlalu sibuk memperlihatkan apa yang telah saudara perbuat melalui media sosial saudara? Apa sesungguhnya motivasi saudara? Apa benar untuk memuliakan Tuhan? Atau hanya sekedar ingin pamer pelayanan atau kebaikan hati saudara? Berhati-hatilah saudaraku. Jangan sampai Tuhan tidak berkenan atas apa yang saudara perbuat dalam kesaksian saudara. Ada baiknya kita harus selalu berjaga-jaga atas hati kita. Saat kita bersaksi tentang kesuksesan kita, memperlihatkan harta milik kita, keberhasilan kita, dan apa yang sudah kita peroleh kepada orang di sekeliling kita. Agar kita tidak menjadi sombong dan hilang pengendalian diri dengan semuanya itu. Seakan-akan hanya dengan kekuatan dan kehebatan kita sendiri, semua kesuksesan itu diperoleh dan dikerjakan.
Saat kita melihat hal-hal yang boleh kita nikmati, dan saat ada kesempatan untuk menceritakan tentangnya, maka hal itu harus dilakukan dengan segala kerendahan hati dan kesadaran sepenuhnya bahwa sesungguhnya diri kita sendiri tidak layak untuk menerimanya, dan sertai dengan ucapan syukur bahwasanya semua itu semata-mata merupakan kebaikan Tuhan. Mulai saat ini, berhati-hatilah dalam bersaksi. Pastikan hanya nama Tuhan yang kita tinggikan dan kita muliakan, bukan diri kita. Mari satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau masih berkenan untuk menegur dan mengingatkan kami bahwa semua pencapaian kami, kesuksesan, keberhasilan, semuanya karena anugerah-Mu. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kesaksian kami hanya untuk kebanggaan kami sendiri. Kami hanya sibuk memperlihatkan betapa hebatnya kami, betapa baiknya kami, betapa luar biasanya kami. Padahal sesungguhnya tidak ada dasar dan hak kami untuk bermegah atas semuanya itu. Bahkan sesungguhnya kami juga tidak layak menerima semuanya itu. Ampuni kami kalau masih ada arogansi, kesombongan di dalam kesaksian kami. Terus ingatkan kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa menjaga hati kami, terlebih lagi ketika kami sedang menyaksikan karya Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Kau dapati kami tetap rendah hati di hadapan-Mu, dan hanya nama Tuhan yang kami muliakan, kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari saudaraku terkasih dalam Tuhan, siapkan hati saudara untuk terima berkat dari Tuhan. Sempurnakan episode renungan harian ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera, kasih karunia, berkat anugerah yang berlimpah-limpah, di dalam nama anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan dan penyelamat kita, di dalam persekutuan yang indah, yang manis bersama dengan Roh Kudus, memenuhi kehidupan setiap kita, saudara dan saya saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita, dan kita semua akan hidup memerintah bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Yang percaya telah diberkati oleh Tuhan melalui episode ini, mari bersama-sama kita katakan, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, demikianlah pesan Tuhan melalui episode ini. Jika saudara diberkati, jangan ragu untuk membagikan episode ini kepada para sahabat dan kerabat saudara, sehingga dengan demikian, saudara juga telah terlibat dalam pelayanan ini dan dipakai Tuhan jadi berkat. Terima kasih untuk dukungannya. Terus doakan channel 5M, kiranya senantiasa jadi berkat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan saudara, sehat selalu, dan senantiasa aman dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Doa dari saya senantiasa menyertai saudara dan keberadaan seluruh keluarga saudara. Tuhan Yesus memberkati.